Para romo yang terkasih dan juga saudara-saudariku yang terkasih, marilah kita mohon rahmat Tuhan agar kita, para romo rektor yang dipercaya Tuhan untuk merawat, membesarkan, dan melihara tanaman ini sungguh-sungguh bisa berhasil, yakni menghasilkan imam-imam yang baik, imam-imam yang berkenan pada Tuhan, imam-imam yang sungguh-sungguh sesuai dengan kehendak atau harapan gereja sendiri. Dan tentu saja dalam hal ini, tugas kita dan juga pekerjaan para imam tidak bisa terlepas dari dukungan para umat. Maka saya juga mengundang umat sekalian, mas-mas, mbak-mbak, bapak ibu sekalian, untuk juga senantiasa mendukung proses pendidikan para calon imam, agar sungguh-sungguh berkembang dengan baik, terlaksana dengan baik, sehingga kita bisa mempunyai imam-imam yang berkualitas, imam-imam yang mempunyai nilai-nilai kerohanian yang tinggi, yang sungguh-sungguh berkembang secara integral, secara seimbang dalam kemanusiaannya. Inilah yang nanti akan menjadi tema pembicaraan kita selama beberapa hari ini, yakni sisi kemanusiaan kita, supaya bertumbuh berkembang dewasa, sehingga menjadi seorang gembala yang baik dan dewasa pula. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan kita Yesus Kristus bersamamu. Silakan duduk. Bapak Uskup, para romo dan saudari-saudara yang terkasih, selamat sore. Selamat sore. Pada sore hari ini, tanggal 22 Juni, Komisi Seminari mengumpulkan para rektor seminari se-Indonesia, seminari menengah, tahun orientasi rohani, dan seminari tinggi. Seminari menengah ada 42, tahun orientasi rohani ada 15, yang baru adalah Kusman Agung Merauke, dan 14 seminari tinggi seluruh Indonesia. Sore hari ini kita akan mengadakan pertemuan sampai hari Minggu siang nanti, di mana temanya adalah dimensi manusiawi di dalam formatio seminari. Dimensi ini penting mengingat seluruh manusia ini berkembang mulai dari dimensi manusiawi ini. Di dalam Pastores Davo Vobis, dimensi manusiawi ini diletakkan pada nomor 1 sebelum dimensi rohani. Di dalam hari-hari ini kita akan mendalami itu, kita akan sharing, kita akan saling memperkaya satu sama lain, baik dari seminari menengah sampai seminari tinggi, dan semoga kita kembali diperkaya dan memakainya, mudah-mudahan juga menyesuaikannya dengan situasi di seminari masing-masing. Bersama Bapak Uskup di depan ini ada Romo Juvencius Fusi Nusantoro, rektor dari seminari Garum. Bapak Uskup, Monsinyur Robertus Rubiatmoko dipersilahkan untuk memimpin perayaan Ekaristi sore hari ini. Para romo dan saudara-saudariku yang terkasih, marilah kita mengawali perayaan syukur kita, membuka perjumpaan kita ini dengan terlebih dahulu mohon rahmat pengampunan Tuhan atas segala dosa dan kekurangan kita, terlebih karena kerap kali kita tidak mampu menghasilkan buah-buah yang sesuai dengan harapan Tuhan. Kita mohonkan rahmat pengampunan agar kita dilayakkan ikut serta dalam perjamuan kudus ini. Para romo dan saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan, selamat sore. Berkah dalam. Bagaimana kabarnya ini? Semua sehat? Romo-romo sehat? Iya, datang hari ini atau kemarin nih? Dari kemarin. Ada yang dari kemarin, ada yang hari ini, ada yang 2 hari yang lalu, ada yang sebulan yang lalu. Tergantung dari kebutuhan masing-masing ya. Namun kita pada sore hari ini dikumpulkan di tempat ini di Pusat Pastoral Sanjaya Muntilan untuk bersama-sama belajar untuk menjadi formator yang baik, menjadi rektor yang baik. Dan hari ini kita mendengarkan sabda Tuhan yang sangat menarik sekali. Rasa-rasanya cocok sekali dengan apa yang menjadi profesi kita, yang menjadi tanggung jawab kita, khususnya bacaan Injil hari ini. Tidak terlalu sulit bagi kita untuk memahami makna dari Injil hari ini. Ketika Yesus berbicara mengenai pohon dan buah, dikatakan pohon yang baik itu kalau buahnya juga baik. Dikatakan pohonnya jelek kalau buahnya itu juga jelek. Kita ambil contoh saja, misalnya buah apa yang kita paling suka?
Apa Romo? Mangga, iya, buah mangga. Saya jadi ingat pada 2 pohon mangga di Wisma Keuskupan. Ada 2 pohon mangga yang sengaja ditanam, itu menandai ketika saya ditunjuk oleh Paus untuk menjadi uskup. Lumayan bagus momennya. Iya. 2 pohon itu bertumbuh besar sampai sekarang udah 5 tahun lebih sedikit. Namun ada dua karakter yang berbeda sekali. 2 jenis pohon mangga yang berbeda. Yang satu pada usia yang kedua sudah mulai berbuah. Buahnya besar sekali. Bahkan hampir sama dengan kepala saya ini. Ini buah apa gitu. Ya besar sekali. Namun hanya beberapa saja. Tahun yang kedua lebih banyak buahnya, namun lebih kecil lagi. Yang ketiga kemarin lebih banyak lagi, namun besarnya semakin kecil. Nggak tahu sampai kapan nanti akan mengecil lagi itu. Nggak tahu. Namun rasanya lezat sekali, luar biasa. Ya, sampai codot dan juga burung-burung ikut menikmati. Sementara pohon yang satunya daunnya lebat sekali, luar biasa lebatnya. Namun sampai usia yang kelima tidak pernah berbuah. Sampai usia yang kelima. Hanya sekarang ini mulai ada buahnya, kalau saya hitung sekitar 5 biji, masih kecil-kecil. Mudah-mudahan jadi semua. Belum tahu rasanya, mudah-mudahan rasanya kecut semua. Kami berharap buahnya nanti manis ya. Nah, dari sinilah kita bisa melihat juga kalau kita menanam buah-buah yang lain, mangga seperti ini. Kita akan mengatakan buah mangga, pohon mangga ini baik kalau menghasilkan buah yang sungguh-sungguh banyak, besar-besar, manis, kalaupun dijual juga laku, kan? Apalagi kalau diberikan sudah pasti laku sekali. Nah, ini buah yang baik. Sementara yang lain yang tidak baik pasti akan kita tinggalkan. Nah, biasanya orang akan bertanya, kalau buahnya lebat, kemudian enak, manis sekali, orang akan bertanya, bagaimana toh cara memeliharanya, merawatnya kok bisa berbuah lebat dan enak sekali. Sebaliknya kalau tidak lebat buahnya, atau bahkan tidak berbuah dan tidak enak sama sekali, orang akan bertanya, kok bisa? Ini dipelihara enggak toh ini? Diberi pupuk enggak toh ini? Kok seperti ini? Kok buahnya masam atau bahkan kecut sekali sehingga orang tidak bisa menikmatinya. Inilah para Romo dan saudara-saudara yang terkasih, gambaran Yesus yang diungkapkan dalam Injil hari ini mudah sekali kita tangkap, mudah sekali kita pahami. Pohon dikatakan baik kalau memang buahnya baik. Seperti 2 pohon mangga di Keuskupan tadi, kami mengatakan sampai sekarang ini, yang satu, yang pertama yang berbuah sejak tahun yang kedua, ini kami nilai buah yang baik. Maka kami pertahankan sampai sekarang ini. Sementara yang kedua belum tahu hasilnya nanti seperti apa. Sampai di tahun yang kelima baru ada buah sedikit dan belum tahu apakah rasanya baik atau tidak. Kalau nanti tidak baik, kemungkinan akan dipotong ya. Potong, kecuali hanya dinikmati sebagai pohon perindang. Karena memang rindang sekali, bagus sekali pohonnya. Namun kalau nanti ternyata justru bikin gelap, bikin kotor, dan bikin mangkel, jengkel, maka akan dipangkas saja daripada merepotkan kita. Nah ini. Nah, kalau ini kita kaitkan dengan tugas kita, profesi kita, panggilan kita sebagai Romo dan sebagai rektor seminari, maka kiranya ini menjadi salah satu yang menimbulkan pertanyaan bagi kita semua. Kita semua adalah pribadi-pribadi yang bagaikan pemelihara pohon-pohon buah ini. Pohon-pohon buah yang telah ditanamkan, bijinya tanamkan di seminari-seminari oleh Tuhan, sekarang dipercayakan kepada kita untuk dipelihara, untuk dikultivasi, untuk dirawat dengan berbagai macam cara, supaya pohon buah ini bertumbuh berkembang dengan baik dan menghasilkan buah yang berkelimpahan. Dan dari pengalaman, mudah atau tidak ya untuk mengkultivasi pohon-pohon menjadi berbuah baik? Kalau sejak awal bijinya bagus, bibitnya bagus, kita tempatkan dengan perawatan yang bagus, maka akan berbuah lebat. Namun tidak jarang, sudah kita airi dengan baik, kita beri pupuk dengan baik, kita siangi dengan baik, bahkan setiap hari kita tengok, namun juga tidak bisa bertumbuh dengan baik, dan bahkan tidak berbuah. Kita semua dipanggil Tuhan untuk menjadi perawat-perawat tanaman buah ini, untuk menjadi pribadi-pribadi yang diharapkan nanti ngopeni dengan sebaik mungkin, sehingga lalu bisa berbuah dengan baik. Namun kita sadar bahwa tidak mudah
terkadang ada banyak kendala. Itulah sebabnya kita diharapkan menjadi pribadi-pribadi yang semakin mahir dalam melihat apakah benih ini nantinya akan menjadi pohon yang bagus dan tidak. Dan kita dari waktu ke waktu semakin dibantu, semakin dimampukan untuk melihat itu. Dari pengalaman para Romo, dan saya juga dulu waktu ada di seminari tinggi Kentungan selama 19 tahun, makin lama semakin bisa melihat dengan mudah. Oh, kalau orang sejak awal seperti ini, bakalan jadi Romo yang baik. Kita pupuk, kita dukung, kita dorong, kita bina dengan sebaik. Namun kalau misal dari awal sudah mulai, ya ada banyak masalah, dibicarakan berkali-kali, setiap rapat membicarakan orang itu terus, berjam-jam nggak selesai-selesai, dalam hati kita, wah ini apakah nanti akan bisa baik dan berbuah dengan baik. Nah, dalam hal inilah kita semua perlu belajar bersama untuk menjadi semakin mahir dalam merawat tanaman-tanaman yang diberikan Tuhan ini, benih-benih yang diberikan Tuhan ini, supaya bertumbuh dan berkembang dengan baik, dan nantinya menghasilkan buah yang berkelimpahan. Karena itulah perjumpaan kita pada hari-hari ini menjadi salah satu sarana kita untuk belajar bersama, dengan sharing bersama, dengan bertukar pengalaman, kita akan semakin dimampukan untuk menangkap kehendak Allah, khususnya di masa-masa yang akan datang, yang saya rasa tidak akan semakin mudah dalam rangka membina calon-calon imam kita. Merenungkan sabda Tuhan hari ini, saya jadi ingat akan beberapa komentar atau kata-kata seorang bapak-bapak beberapa waktu yang silam, yang sangat jengkel sekali dengan seorang imam yang telah melakukan hal yang tidak baik terhadap keluarganya, dengan mengatakan, membuat WA kepada saya, imammu itu seperti serigala berbulu domba. Sebuah ungkapan yang kadang-kadang diungkapkan pada kita, pada para Romo, yang ketika dilihat dari kehidupannya ternyata tidak sesuai dengan yang diharapkan umat, yang ternyata tidak baik, buahnya tidak bagus, kecut, dan bikin orang itu, istilahnya itu dalam bahasa Jawanya gebres-gebres. Tahu gebres-gebres ya Romo ya? Enggak tahu ya. Kalau kita misalnya makan buah mangga yang kecut sekali, langsung tak buang gitu, sambil marah-marah gitu kan. Nah, inilah salah satu peristiwa yang terjadi. Imam-imam kita yang kita hasilkan dari seminari, ketika tidak menghasilkan buah yang baik, ketika tidak memberikan pelayanan yang baik kepada umat, atau bahkan merusak kehidupan umat, merusak kehidupan keluarga, itu kerap kali atau bahkan berkali-kali menjadi masalah bagi kehidupan bersama, dan dinilai gagal dalam pendidikan, gagal dalam membangun panggilannya sendiri. Para Romo yang terkasih dan juga saudara-saudariku yang terkasih, marilah kita mohon rahmat Tuhan agar kita, para Romo Rektor yang dipercaya Tuhan untuk merawat, membesarkan, dan melihara tanaman ini sungguh-sungguh bisa berhasil, yakni menghasilkan imam-imam yang baik, imam-imam yang berkenan pada Tuhan, imam-imam yang sungguh-sungguh sesuai dengan kehendak atau harapan gereja sendiri. Dan tentu saja dalam hal ini, tugas kita dan juga pekerjaan para imam tidak bisa terlepas dari dukungan para umat. Maka saya juga mengundang umat sekalian, mas-mas, mbak-mbak, bapak ibu sekalian, untuk juga senantiasa mendukung proses pendidikan para calon imam, agar sungguh-sungguh berkembang dengan baik, terlaksana dengan baik, sehingga kita bisa mempunyai imam-imam yang berkualitas, imam-imam yang mempunyai nilai-nilai kerohanian yang tinggi, yang sungguh-sungguh berkembang secara integral, secara seimbang dalam kemanusiaannya. Inilah yang nanti akan menjadi tema pembicaraan kita selama beberapa hari ini, yakni sisi kemanusiaan kita, supaya berkembang dewasa, sehingga menjadi seorang gembala yang baik dan dewasa pula. Kita berdiam diri sejenak untuk meresapkan sabda Tuhan ini, dan nanti kita sampaikan doa-doa permohonan kita secara spontan. Marilah mewartakan misteri iman kita. Setiap hari kami makan roti ini dan minum dari piala ini, berkat-Mu Tuhan kami wartakan hingga Engkau datang. Bapak Uskup dan Romo Fusi, terima kasih untuk membuka perayaan Ekaristi ini, membuka pertemuan para rektor seminari se-Indonesia ini dengan perayaan Ekaristi. Pertama kami juga mengucapkan terima kasih kelompok orkes kecil ini namanya apa ya?
Serenade yang dipimpin oleh Mas Wahyu Beruk sama Mas Teddy. Ini punyanya siapa ini? Wahyu atau Teddy ini? Dua-duanya. Ini adalah asuhan dari Mas Wahyu dan Mas Teddy. Kegagalan saya mendidik mereka menjadi imam lalu menjadi pemimpin orkes ini lalu. Itulah buah-buahnya yang tadi dikatakan oleh Bapak Uskup. Ternyata mantan seminaris pun juga berbuah sebagai awam dan menghasilkan dan meneruskan dulu yang pernah dipelajari di seminari. Inilah sumbangan bagi para rektor seluruh Indonesia di dalam masa pembukaan ini. Kita beri aplaus. Terima kasih Serenade, adik-adik, mas-mas, dan semua ini juga ada yang mereka punya anak-anaknya seminaris ini yang juga main juga. Para Romo, yang pertama pengumumannya setelah misa ini kita akan foto di depan gedung Pelikan, itu namanya Pelikan. Mohon yang memparkir mobil-mobil di depan Pelikan dipinggirkan dulu supaya nanti bisa untuk spot foto bersama. Serenade mau foto enggak? Mau ya, di sini aja ya. Nanti dengan Bapak Uskup. Nah, jangan lama-lama, nanti biar mereka meminggirkan mobil dulu. Setelah itu nanti disilahkan adik-adik teman-teman dari Serenade, pimpinan Mas Wahyu dan Mas Teddy ini untuk minum, karena tadi nampaknya belum minum di rafter, dan makan dulu mendahului kami karena kami nanti akan pertemuan. Setelah kita foto bersama, jadi setelah misa ini kita foto bersama setelah dipergikan mobil-mobil itu, kita masuk ke ruang Pelikan atas, jadi di atas rafter itu. Ini ada dua, Pelikan atas dan Pelikan bawah itu. Kita akan membuka, lalu ada pengantar singkat sebelum kita makan 6:30 nanti. Mudah-mudahan dengan pertemuan itu lalu kita jelas bagaimana, kemana, apa yang kita buat. Sementara ini masih berjalan juga kursus formator panjang yang turun dari Gunung Tabor menuju keramaian di Jogja, yang tadinya dari Ambarawa tenang, sejuk, sekarang masuk di kota Jogja. Ternyata banyak teman-teman dari para Romo formator berdatangan, sehingga mereka pun diajak pergi kemana-mana, jajan kemana-mana, mungkin kelelahan juga. Ya, ini kita masih mendampingi juga dengan para formator yang kursus di Jogja sampai tanggal 3 Juli nanti. Rencana memang nanti kursus formator yang para Romo kirimkan, para Romo Rektor kirimkan ke kami, yang ada 21 orang itu akan ditutup secara simbolis di perayaan pentahbisan imam di Kendungan, dengan nanti disertakan diberikan sertifikat wakil dari mereka oleh Bapak Uskup Monsinyur Robertus Surbiatmoko sebagai Ketua Komisi Seminari KWI. Kalau Anda membutuhkan sesuatu, entah di kamar, saya juga tidak tahu kelengkapannya, Anda pun juga bisa langsung menghubungi Mbak Dining, staf Komisi Seminari. Lain-lainnya nanti kita bicarakan di ruang Pelikan. Marilah kita akhiri dengan mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu. Dan bersamamu. Semoga saudara sekalian, semua orang yang kita doakan serta karya pelayanan kita senantiasa dilimpahi berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Para Romo dan saudara-saudariku yang terkasih, dengan demikian peran syukur kita sudah selesai. Syukur pada Allah. Marilah kita memuliakan Tuhan lewat karya-karya baik kita.